Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kika Nela Arnilhaq dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis problem solving dan problem posing. Nah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis problem solving. Apa sih pembelajaran berbasis problem solving itu? Pembelajaran berbasis problem solving adalah metode pembelajaran yang berfokus kepada keterampilan pemecahan masalah pada siswa. Metode ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kreatif ketika menghadapi masalah. Setelah ada tujuan, maka ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran berbasis problem solving ini. Yang pertama yaitu menyiapkan masalah, yang kedua menyajikan masalah, yang ketiga itu mengumpulkan data yang relevan terkait masalah apa yang terjadi, dan yang keempat itu merumuskan hipotesis, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah menyimpulkan. Saya beri satu contoh ketika kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru memberikan masalah, yaitu contohnya memberikan tugas kepada siswa untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan dan untuk dituliskan di papan tulis. Maka siswa dari contoh ini, dari proses pembelajaran ini dapat berpikir kreatif bagaimana caranya mereka menjawab dengan keberanian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis problem solving ini di kelas. Setelah ada langkah-langkah, maka ada kelebihan dari menerapkan atau memberi edukasi tentang pembelajaran berbasis problem solving ini. Yang pertama yaitu membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan. Yang kedua, membiasakan siswa menghadapi masalah dalam kehidupan. Yang ketiga itu merangsang pengembangan pikiran kreatif dan menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam dunia nyata. Dalam kelebihan-kelebihan ini akan terlihat ketika seorang guru memberikan masalah kepada siswanya untuk diselesaikan. Nah, akan diberikan contoh lagi, contoh penerapan pembelajaran berbasis problem solving di kelas dengan cara memberikan masalah pada siswa berupa tugas atau materi yang harus dipresentasikan di depan. Dengan begitu, siswa akan mulai menerapkan metode ini dan menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara siswa untuk menyiapkan hipotesis, menyiapkan masalahnya, merangkum dan menyelesaikannya, itu akan terlihat ketika kita mulai memberikan masalah atau memberikan tugas kepada para siswa. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu pembelajaran berbasis problem posing. Apa sih pembelajaran berbasis problem posing itu? Pembelajaran berbasis problem posing adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam membuat soal dan memecahkannya. Pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran berbasis problem posing ini, yang pertama yaitu guru memberikan tugas atau guru menyampaikan tujuan terlebih dahulu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, guru membagikan materi yang berbeda untuk dirangkum. Yang ketiga, itu adalah siswa membuat soal dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat, siswa berdiskusi kelompok untuk mencari penyelesaian soal yang telah dibuat. Yang kelima yaitu guru memberikan tugas rumah secara individual. Yang keenam yaitu guru melakukan penilaian hasil belajar. Nah, adapun manfaat untuk menerapkan pembelajaran berbasis problem posing ini di kelas.
Manfaatnya yaitu pembelajaran berbasis problem posing membuat siswa aktif dan kreatif, membantu siswa menguasai ilmu yang telah disampaikan atau ilmu yang telah diserapnya, memancing siswa agar menemukan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dari problem posing dan problem solving yang sudah saya jelaskan, di problem posing ini adalah tahap di mana ketika kita sudah memberikan problem solving atau pembelajaran berbasis problem solving, ada baiknya ketika setelah dijelaskan langkah-langkahnya, maka kita juga bisa memantik siswa untuk lebih kreatif melalui pembelajaran berbasis problem posing ini. Mengapa? Karena dalam pembelajaran berbasis problem posing ini kita sedikit menuntut siswa untuk mencari jawaban-jawaban yang lain gitu. Nah, untuk di problem solving sendiri itu kita melihat bagaimana cara siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk di problem posing sendiri kita melihat bagaimana cara siswa untuk mengembangkan pikirannya atau mengembangkan kreativitas dalam berpikir seperti itu. Kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan yaitu problem solving adalah proses menemukan solusi untuk memecahkan masalah, sedangkan problem posing adalah proses merumuskan masalah. Penjelasannya, problem solving adalah kemampuan untuk menemukan penyebab masalah dan mencari solusi untuk diselesaikan. Kalau problem posing yaitu adalah proses merumuskan masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat soal yang telah dipecahkan. Problem posing dilakukan untuk mencari alternatif pemecahan yang masih relevan. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasan mengenai problem posing. Kalau problem posing itu sendiri untuk menuntut siswa itu mencari jawaban lain yang masih relevan dengan pembelajaran atau materi yang telah disampaikan oleh guru begitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.